video tanggapan dari Ustadz Kainama ya, yang saya ambil dari salah satu kanal YouTube ya. Ya, Donipan ya. Ini Donipan ya, dan Kainama. Kalau kalian dua bisa gabung, saya akan gabung dengan Pak Deki dan silakan Anda boleh pakai hotel. Ini pengecualian. Nggak apa-apa, untuk kali ini silakan pakai hotel. Saya mau mengalah. Tadinya saya bilang nggak mau pakai hotel. Silakan engkau cari hotel, Donipan. Ya, cari hotel yang mungkin di tengah-tengah aja ya. Karena Pak Deki juga jauh ya, itu di Batam jauh ya. Komentar Ustaz. Pak YM ini mau ngajak dialog kayak orang mau berantem. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebenarnya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam ini ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana pendeta MYM ya, yang tadinya garang tiba-tiba jadi ayam sayur ya. Yang tadinya dengan lantangnya ya, Ustadz Kainama itu pengecut, Ustadz Kainama itu bermulut besar lah segala macam ya, dengan sok gagahnya ya, sok ohnya tuh, sok wahnya tuh, ternyata ketika tantangan itu diterima oleh Ustadz Kainama mendadak jadi ayam sayur. Namun sebelum itu dia berpura-pura ngejek ya, ketawa-ketawa ya dengan bahasa Greeknya ini, nah bahasa Yunani ya. Pokoknya lucu kamu Simin. Oke, demikian kamu Simin videonya. Dalam acara live streaming dan khusus sore hari ini saya akan membahas video tanggapan dari Ustadz Kainama perihal tantangan debat dari saya. Dan ini sedikit berbeda dari Donditan ya, yang banyak berkelit saudara. Ustadz Kainama ini bersedia ya untuk melayani debat ya dengan saya, juga dengan Pak Deki. Dan mungkin akan diatur katanya setelah debat dengan Pak Pendeta Esra Soru ya. Nah saudara, mungkin saya akan putarkan dulu videonya saudara ya, biar nanti saya akan memberikan tanggapan ya. Mudah-mudahan audio saya jelas ya. Kalau audio saya tidak jelas saudara, silakan nulis di live chat ya, biar nanti saya nggak ngomong terus tapi ternyata audionya jelek ya. Saya perdengarkan ini dulu saudara, video tanggapan dari Ustadz Kainama ya, yang saya ambil dari salah satu kanal YouTube ya. Ya, Donipan ya. Ini Donipan ya, dan Kainama. Kalau kalian dua bisa gabung, saya akan gabung dengan Pak Deki dan silakan Anda boleh pakai hotel. Ini pengecualian. Nggak apa-apa, untuk kali ini silakan pakai hotel. Saya mau mengalah. Tadinya saya bilang nggak mau pakai hotel. Silakan engkau cari hotel, Donipan. Ya, cari hotel yang mungkin di tengah-tengah aja ya. Karena Pak Deki juga jauh ya, itu di Batam jauh ya. Komentar Ustaz. Evangelicam que doctrinam Patris et Filii et Spiritus Sanctus una estate superilia
Trinitas credamus. Nomen que Christianorum et Catholicorum. Ya, ini kalaupun terjadi, Ustaz, kalaupun terjadi, Ya, itu tanya Iya. komennya Pak itu. Ya kan dia katanya mau nantang Iya. saya. Itu Iya. dulu artiin. ini Ustaz, kalaupun terjadi dialog ini, Ulang. Evangelicam que doctrinam. Patris et Filii et Spiritus Sanctus una maestatis superilia. Doctrinam Trinitas credamus. Un nomen ca Christianorum et Catholicorum. Pak Pendeta IMIM yang kami hormati, boleh nanti Pak Diki Ngadas, Pak Pendeta Dr. Diki Ngadas, silakan nanti bisa kontak bersama kami jikalau debat dengan Pak Pendeta Esra Suru yang ini sudah selesai, nanti kita selesaikan dulu yang ini satu-satu, Ustaz, ya. Maksudnya satu-satu dulu, ini selesai baru kita Insya Allah. beranjak ke berikutnya. Iya. Ya. Jadi sabar dulu, Pak. Pak YM ini mau ngajak dialog kayak orang mau berantem. Dialog logik Pak Pendeta. Iya. Pola akademis, pola pemahaman akademis, bukan Ya, kayak- baik, saya pikir sudah jelas saudara ya. Jadi sudah jelas ya. Saya pikir tanggapan mereka ini lebih baik ya dari pihak Donditan ya. Yang masih macam-macam ya ngomongnya. Ya, saya pikir mereka lebih baik dalam menanggapi ya saudara, dan saya pikir setelah debat Pendeta Esra Soro dengan Ustadz Kainama ini sudah selesai, nanti bisa diatur. Ya, saya akan berusaha mengontak pihak mereka, dan saya dengan Pak Deki sudah sepakat ya, dan kami juga sudah bisa sepakat dengan waktu yang kami bisa tawarkan kepada pihak Ustadz Kainama ya. Baik, sebelum saya melanjutkan tanggapan saya perihal rencana debat ini saudara, saudara tadi Anda dengar ya Ustadz Kainama itu berbahasa Latin saudara ya, dan dia mengatakan artikan itu dulu ya kalau saya tidak salah ya tadi ya saudara ya. Ya, saya tertawa saja saudara. Ya, saya hanya bisa berkata noli ostentationem simodo ex Google dicere potes. Ya, itu aja Ustadz Kainama ya, noli ostentationem simodo ex Google dicere potes. Ya, begini saudara. Apapun sekarang itu orang bisa make up dirinya. Yuk, Anda tahu make up ya? Make up ya. Anda bisa make up diri Anda sendiri. Kan semua fasilitas ada. Jadi orang yang tadinya biasa-biasa, kita tidak tahu sekolahnya dari mana ya, dia lulusan apa, tapi tiba-tiba jadi ahli mendadak ya. Entah ahli karena belajar dari Facebook atau dari YouTube atau mungkin dari Google saudara ya. Jadi bisa jadi ahli mendadak. Cuman begini Pak Ustadz Kainama ya, saya hanya mengingatkan saja, siapa tahu ya, saya juga kan tidak tahu apa memang Pak Ustadz Kainama ini betul-betul bisa bahasa Latin atau ya katakanlah kejadian seperti Pak Umar Al-Fariski kemarin ya, di mana Pak Pendeta Esra Soro menyuruh Pak Umar untuk membaca dalam bahasa Ibrani, dan Pak Umar tidak mau. Memang ada dua kemungkinan, dia tidak mau, pertama karena tidak bisa bahasa Ibrani, kedua dia tidak mau karena tidak mau ketahuan ya, argumentasinya itu ternyata palsu begitu ya, bahwa rabi-rabi sebelumnya itu ternyata mereka memandang hamba yang menderita itu sebagai Mesias begitu ya. Ya, dan dugaan Pak Esra Soro kelihatannya katanya menurut Pak Esra Soro itu Umar ini memang tidak bisa Ibrani begitu ya. Saya percaya juga Umar tidak bisa Ibrani ya. Adapun di dalam video klarifikasi mereka itu dia mulai tulis-tulis huruf Ibrani satu persatu, itu namanya bukan bisa itu. Itu sama dengan orang anak TK atau anak 1 SD begitu ya, yang baru belajar menulis dan membaca. Ini Ibu Budi ditulis perlahan-lahan, diejak perlahan-lahan, itu namanya belum bisa bahasa Indonesia.
Orang belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Latin, bahasa Ibrani, Yunani pun sama ya. Kalau cuma sekedar mengeja-eja begitu, tulis huruf begitu, saya juga bisa Ibrani, saya juga bisa Yunani. Tetapi saya mengatakan diri saya bukan ahli Ibrani, bukan ahli Yunani, itu bukan bidang saya. Maka kalau saya bandingkan dengan Dr. Deki, dia lebih ahli dari saya ya. Saya hanya tahu istilah-istilah sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu dogmatika. Tapi rupa-rupanya mungkin Ustadz Kainama ini, ya mungkin dia paham ya. Kelihatannya dia sedikit paham kalau saya adalah bidangnya dogmatika, maka dia melemparkan bahasa Latin kepada saya. Ya begitu ya. Tapi Pak Ustadz ingat kejadian Saudara Umar kemarin ya. Karena apapun sekarang orang bisa belajar dari Google. Dan tiba-tiba jadi ahli, ternyata bukan ahli. Maka Pak Isra Soro dalam kasus Umar mengatakan ya, kita dengar selama ini Umar ini cas-cis-cus bahasa Ibrani, dia kan mantan Yudaisme ya. Dan ternyata kemudian setelah diuji benar-benar kan ternyata tidak bisa Ibrani ya. Tidak bisa Ibrani ya. Maka Pak Ustadz saya katakan tadi noli ya, ostentationem si modo ex Google disere potes ya, itu aja ya Pak Ustadz ya. Ya, jadi itu yang masalah bahasa Latinnya Pak Ustadz ya. Nah, yang kedua sekarang begini, ini yang serius ya. Tadi hanya pembukaan aja. Jadi saya dengan Pak Dr. Deki itu sudah kami sepakat masalah waktu memang terutama ya. Karena beliau kelihatannya juga sangat sibuk sekali urus STT-nya, belum pelayanan-pelayanan lain. Dan saya sendiri terus terang ya, memang saya sibuk dengan riset saya ya. Saya juga harus melayani di gereja, juga ada yayasan yang harus saya layani, belum ada pelayanan-pelayanan media sosial ya. Jadi ya agak sulit memang masalah waktu ya. Jadi tidak sembarangan begitu. Oh, kita tanggal sekian langsung jadi begitu kan, mesti diatur dulu ya. Dan saya dan Pak Deki, kami setelah coba-coba menyesuaikan waktu, kami temukan bulan Juli itu dimungkinkan. Bulan Juli ya, Juli tahun 2024 ini. Kalau Mei ini saya jelas tidak bisa. Pak Deki ternyata sibuk mengurus juga masalah STT itu ya kalau saya tidak salah. Dan ada masalah lain termasuk proposal termasuk riset doktoralnya juga ya, yang juga beliau sibuk. Dan saya sendiri tentu saja bulan Mei ini juga sibuk mempersiapkan tulisan saya, karena akhir Mei sampai akhir Juni nanti saya akan ikut persekutuan PhD internasional ya. Proposal saya diterima ketika saya mengajukan proposal untuk mengikuti acara, kalau secara akademik ya acara bergengsi lah itu ya. Saya ikuti acara itu ya, yang dulu acara itu diikuti oleh anak muda dari Indonesia, tapi sekarang sudah tinggal di Amerika, dan beliau itu jadi dosen di Reform Theological Seminary di Amerika, saudara Gray Sutanto ya. Jadi acara yang dulu dia pernah ikut ya, itu yang saya ikuti sekarang ya. Jadi menurut saya ini adalah acara yang sangat bergengsi secara akademik. Jadi saya harus mempersiapkan diri. Jadi tentu bulan Mei ini saya tidak ada waktu. Juni nanti tentu tidak ada waktu karena saya harus sudah di sana. Yang saya bisa bulan Juli, itu bisa bulan Juli. Pak Deki, Juli ternyata juga bisa. Sehingga kami menawarkan kepada pihak Ustadz Kainama untuk mengatur bulan Juli ya. Ya, saya pikir selama sebulan itu bisa kita sesuaikan, nanti waktunya kapan ya, entah awal bulan atau pertengahan atau akhir begitu ya. Ya, itu masalah waktu ya. Saya pikir juga ya Ustadz Kainama pasti sibuk sekali lah ya. Ya, sibuk, dia diundang kemana-mana ya, ke masjid mana-mana kan begitu ya. Jadi saya pikir sepanjang Juli itu bisa dicari nanti kapan itu ya. Dan karena saya bersama dengan Pak Deki, itu berarti Pak Ustadz juga akan harus mencari partner juga ya. Harus mencari partner ya yang
dirasa Pak Ustadz cocok ya begitu ya. Kalau dalam video tantangan saya itu saya sebetulnya terhadap Donditan itu. Nah karena itu terhadap Donditan saya sarankan Donditan untuk bergabung dengan Ustadz Kainama ya begitu ya. Tapi ternyata yang menerima ini Pak Ustadz Kainama. Jadi terserah Pak Kainama mau partner dengan siapa ya. Tidak harus Donditan. Kalau mau Donditan silakan, atau mau orang lain silakan ya. Mau dengan Menahem Ali ya Pak Menahem Ali, atau kalau bisa itu melibatkan Dr. Egy Sujana ya. Dr. Egy Sujana. Wah, lebih bagus ya, lebih seru ya. Ya, silakan saja nanti Pak Ustadz Kainama, pihak Pak Ustadz Kainama untuk apa namanya mencari partnernya ya. Mungkin mencari yang lebih junior juga, murid-muridnya mungkin, atau mungkin itu yang jadi moderator ya. Itu yang jadi moderator pada saat saya debat dengan Ustadz Masyud juga dulu ya. Itu Pak siapa? Ipung ya. Ipung apa? Ya Mas Ipung ya. Yang punya kanal YouTube yang sekarang ini kan mengatur debat itu ya, debat antara Pak Kainama dengan Pak Isra Soro ya. Ya enggak apa-apa juga, terserah aja lah ya. Ya, kami dengan Pak Deki, saya dan Pak Deki sudah siap, sudah sepakat waktunya. Dan tinggal dicari yang tepat nanti di bulan Juli 2024 ya. Itu ya, sudah clear, sudah jelas. Gak ada, saudara. Rasain lo. Nah, demikian tadi kawan Sivile tentang bagaimana ekspresi wajah pendeta MYM ya, yang tadinya garang, marah-marah ya, lalu disentil sedikit saja ya, diterima tantangannya itu oleh Ustadz Kainama, mendadak menjadi ayam sayur. Itulah makanya Bapak Pendeta MYM ya. Jangan sesekali menantang-nantang umat Islam, Bapak Pendeta. Ya, kalaupun ingin mengadakan silaturahmi, ya, ajang silaturahmi dengan perdebatan lintas agama ini, ya, dijadikan itu sebagai ajang silaturahmi kebangsaan, ya, perdebatan lintas agama ya, di dalam lingkup di dalam ikatan kebangsaan, silaturahmi. Jadi kalau Anda menganggap kami umat Islam ini musuh bagi Anda, dengan gagahnya Anda menantang-nantang, aduh umat Islam ini, jangankan hanya ditantang berdebat, Bapak Pendeta, ya, ditantang perang saja umat Islam itu tidak akan pernah lari, walaupun tidaklah banyak jumlahnya. Itu umat Islam. Karena umat Islam itu mengimani agamanya itu hingga dari dagingnya hingga ke tulang sumsumnya. Keimanannya itu hingga mendarah daging, hingga sampai ke tulang sumsum. Ya, jadi pantang umat Islam itu ditantang-tantang, jangankan ditantang berdebat, aduh itu. Saya sendiri ya, bukankah saya sendiri juga pernah menantang Anda tentang membahas tentang khilafah yang sering Anda gebar-geborkan dahulu itu. Tapi alhamdulillah setelah saya tantang Anda itu kala itu, saat ini Anda tidak pernah membahas khilafah lagi, tidak pernah kadrun lagi, ya. Alhamdulillah itu. Maka dari itu Bapak Pendeta, jadikanlah perdebatan itu ajang silaturahmi. Kalaupun pada hari ini banyak youtuber muslim menanggapi bagaimana kekristenan, itu karena apa? Kekesalan demi kekesalan yang kami dapat, yang dimana berseliweran YouTube dari pihak Kristen itu memburuk-burukkan Islam. Sedangkan saya sendiri dahulu tidak punya sikit pun niat untuk membuat YouTube, itu tidak ada, ya, tidak ada, ya. Di samping saya tidak tahu ya caranya waktu itu dulu. Dan juga bagi saya juga hal yang buang-buang waktu menurut saya, karena saya punya usaha yang mesti saya kelola kala itu ya, mesti saya urus ya. Jadi gimana begitu kita menonton video-video orang-orang Kristen yang menghina-hina Islam ya,
Waduh, dengan luar biasanya, maka tergeraklah hati kami dengan membalasnya. Apalagi saya juga seorang yang dahulu seorang Kristen, ya, yang dimana tahu saya sedikit banyaknya tahu seluk beluk bagaimana Kristen itu saya tahu, gitu. Nah, terus murtadin itu yang dibangga-banggakan oleh orang Kristen, dijadikan bahan jual bagi para pendeta-pendeta mereka, ya, khususnya Manubulu dan yang lain-lain, ya, menjual murtadin dengan kebohongannya, dengan segala kedustaannya, ya, memfitnah Islam itu bukono begini, yang pada akhirnya mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan dari segala sesuatu apa yang mereka tuduhkan dan apa yang mereka sampaikan, yang pada akhirnya berujung masuk ke dalam penjara. Gitu. Berbeda ketika umat Islam membahas tentang bagaimana kekristenan itu, karena memang kekristenan itu tidak mempunyai ilmu khusus yang harus dipelajari. Kenapa? Kitabnya berbahasa Indonesia dan tidak mempunyai disiplin ilmu harus dengan keilmuan apa untuk membaca Bible ini. Gitu. Kalau ilmu exegesis lah segala macam itu kan hanya sebuah cara dalam doktrin, ya, dalam doktrin supaya Yesus itu menjadi Tuhan, yang dimana dari perjanjian lama dibawa ke dari perjanjian baru, ya, dari kitabnya orang Kristen, yakni perjanjian baru dibawa ke kitabnya orang Yahudi, yang dimana kitabnya orang Yahudi yang bernamakan Torah ini dikutip 1 ayat 2 ayat, ya, yang bagaimana untuk dicocok-cocokkan dengan keimanan Kristen, lalu disitulah disambungkan, diklubkan bahwasanya di dalam perjanjian lama Tuhan menjadi manusia, ada nubuatan lah begini. Itu sebenarnya hanyalah sebuah doktrin, ya, doktrin melalui exegesis, gitu. Jadi tolong, ya, yang sabar Bapak Pendeta, yang sabar. Belum pernah ada sejarahnya umat muslim membantai orang Kristen, tuh belum pernah ada sejarahnya. Tapi kalau kita kupas orang Kristen membantai umat muslim, wah, luar biasa, ya. Kristen Ortodoks, ya, di Lebanon sana pernah, ya, bahkan mereka memperkaos, ya, enggak menggagahi itu di depan umum, wanita-wanita muslim dihajar oleh Kristen Ortodoks, ya, yang laki-lakinya dibantai, disiksa, yang perempuannya dirudal sama mereka, ya. Itu pernah terjadi. Belum lagi sejarah kelam tentang bagaimana kekristenan itu terhadap umat muslim. Nah, luar biasa kekejaman itu. Jadi tolonglah Bapak Pendeta, ya, yang sabar. Terapkan ajaran kasih itu jikalau benar ada. Itu. Jangan cerita masalah yang aneh-aneh terhadap umat Islam. Umat Islam itu harus menjalani rahmatnya. Islam itu rahmat bagi semesta alam, rahmat bagi semua makhluk, ya, alam berserta isinya. Tidaklah mungkin ada umat Islam akan zalim kepada agama lain apabila mana umat muslim itu tidak diperangi, tidak diganggu, tidak dizalimi. Tidaklah mungkin umat Islam itu akan sedemikian rupa sebagaimana orang Kristen zaman dahulu pernah melakukan genosida terhadap umat muslim. Begitu Bapak Pendeta, tolonglah, ya. Jadi jadikanlah pertemuan perdebatan itu ajang silaturahmi kebangsaan dalam lingkup perdebatan lintas agama, dalam ikatan NKRI, ya, anak-anak bangsa, itu. Perihal nanti siapa yang kalah, perihal nanti siapa yang menang, biarlah netizen, biarlah penonton yang menilainya. Tidak perlulah teriak-teriak semacam Rudy Yohanes segala macam. Yang ada itu karena apa? Kalau lembut-lembut memang YouTube-nya tidak ada yang nonton, gitu. Karena memang cuan dan duit-duit bikin YouTube, ya, bikin YouTube jadi YouTuber, ya. Itulah makanya banyak juga pendeta yang waras mengatakan, oh, para YouTuber itu adalah preman rohani. Wajar, karena kalau kita telisik, kita cermati memang benar. Orang-orang Kristen ini menghina-hina Islam itu supaya laku YouTube-nya. Kenapa? Ketika kalian membahas isi kitab kalian sendiri tidak ada yang nonton. Jangankan umat muslim, ya. Jangankan umat muslim. Orang Kristen sendiri saja enggan menonton pendeta mereka sendiri ketika pendeta mereka khutbah.
Tapi ketika kalian menghina-hina Islam, disitulah video-video kalian akan viral, akan laku, ditonton oleh orang Kristen, gitu ya. Jadi sadarilah Bapak Pendeta, ya, jadikanlah perdebatan itu ajang silaturahmi, ya, dalam bingkai kebangsaan, anak bangsa, begitu Bapak Pendeta. Jangan jangan begitu, tidak boleh ya. Yang pada akhirnya ada kan jadi begitu lembut-lembut yang tadinya keras. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya jadi banyak omong, terpancing ya. Mohon maaf sekali ya. Semoga Allah senantiasa merahmati para hamba Allah semua ya. Akhi Uti, terima kasih yang sudah menyimak video-video yang saya suguhkan selama ini. Semoga menjadi hiburan tersendiri, menjadi hibrah tersendiri ya, yang dimana hikmah dari video-video itu dapat kita petik, dapat kita ambil jika lelah itu memang ada keilmuan yang dapat kita ambil ya. Namun jika lelah tidak ada keilmuan yang dapat diambil, setidak-tidaknya itu bermanfaat untuk senam wajah, untuk tertawa tertiwi. Oke, demikian saja, terima kasih para hamba Allah, para akhi Uti. Semoga Allah senantiasa merahmati akhi Uti ya. Semoga Allah murahkan akhi Uti dari segala urusan, dan semoga Allah murahkan akhi Uti dari segala munajat kepada Allah, dan Allah pun murahkan akhi Uti untuk meraih hidup, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi Uti usahakan. Barakallah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله ما لاحت كواكب على من خير ما سبحان Once again, I try.